Jepang di tahun 1989 dikagetkan dengan kasus kriminal yang cukup mencekam. Pembunuhan berantai yang terjadi secara sistematis dan sulit untuk dilacak. Anehnya, sang pelaku malah mengirimkan bukti-bukti kejahatannya ke kantor polisi melalui surat. Seolah-olah seperti menantang polisi Jepang untuk menangkap dia. Dan dari kasus inilah, nama Wibu mendapat stereotip jelek dari masyarakat Jepang, bahkan dunia. Kasus macam apa ini? Dan kenapa kasus ini menjadi titik awal rusaknya nama Wibu di masyarakat? Tsutomu Miyazaki yang sekarang dikenal sebagai otaku killer. Bagaimana orang ini bisa mendapatkan nickname tersebut? Apa maksudnya? Tsutomu lahir pada bulan Agustus 1962 di Tokyo. Dia lahir secara prematur sehingga memiliki kelainan fisik. Relasi dari kedua orang tuanya adalah saudara dekat yang menikah dan mereka punya anak. Ya, benar, orang tuanya incest. Karena Tsutomu memiliki kelainan di bagian tangannya, dia menjadi target empuk pembulian di sekolahnya. Bukan cuma di sekolah, ia juga dikucilkan di lingkungan keluarganya. Bahkan ada laporan kalau saudaranya sendiri ikut membuli dia. Orang tuanya adalah orang kaya yang sibuk dengan bisnis koran di Itsukaichi. Jadi mungkin mereka menganggap kalau merawat dan memberikan perhatian ke anak itu adalah hal yang buang-buang waktu. Jelas, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, ditambah lagi pembulian yang dia dapat dari keluarga dan juga sekolahnya, perlahan-lahan menghancurkan dirinya. Untungnya, masih ada satu orang yang menyelamatkan dia dari kehancuran mental, yaitu kakeknya. Jadi, satu-satunya tempat di mana dia bisa kabur dari kerasnya dunia yaitu adalah tempat kakeknya. Ya, dia dirawat sama kakeknya, dan kakeknya adalah satu-satunya tempat yang bisa memberikan dia sesuatu yang positif. Meskipun dia dibully dan gak mendapatkan kondisi kehidupan yang ideal di rumahnya, dia adalah anak yang cukup pintar di sekolahnya. Bahkan, dia punya cita-cita untuk jadi guru bahasa Inggris. Aku cita-citanya mau jadi orang dong. anime. Ya boleh lah, jadi anime sana. Tapi semuanya berubah ketika dia mengenal anime dan juga manga. Kau juga berubah gak sih setelah mengenal anime dan manga? Aku menjadi lebih lucu dan aku menjadi kayak kawaii dan kayak. Lah, tapi kau ketemu anime jadi kayak Kaneki kan, Bang Akil? Hah? Apa maksudnya? Gak ada, ngawur. Anime dan manga adalah media yang sangat cocok untuk dijadikan escapism bagi Tsutomu Miyazaki yang selalu dikucilkan di lingkungan masyarakat. Gak usah Tsutomu Miyazaki, aku juga nonton anime buat escapism. Ya karena kau dikucilkan dari masyarakat. Jadi dia mulai mengumpulkan, mengoleksi, bahkan membuat manga. Dia sangat fokus dengan hobi barunya sampai dia mengabaikan sekolahnya dan membuat prestasi akademiknya yang menurun. Prestasi akhirnya adalah peringkat 40 dari 56 siswa. Sama dongonya kayak orang yang ada di belakang kamera. Jangan sembarangan ngomong, pokoknya aku pinter tau. Kalau dihitung dari belakang sih. Karena udah gak ada harapan buat dia untuk jadi guru bahasa Inggris, akhirnya Tsutomu mengambil pendidikan fotografi saat dia kuliah. Dia juga gak menunjukkan ketertarikannya untuk mengambil alih perusahaan koran milik orang tuanya. Dia bahkan gak tertarik dengan uang, jabatan, ataupun wanita. Sebenarnya satu-satunya impian yang dia inginkan itu cukup sederhana loh. Dia cuma pengen didengar sama orang tuanya. Dia cuma mau cerita ke orang tuanya tentang kesehariannya dan apa yang dia alamin. Instead of didengerin sama orang tuanya malah beliin dia mobil supaya dia gak banyak nuntut. Di kalau aku mau minta beliin tanah ya, ngapain beli mobil? Iya, gak apa-apa deh gak didengerin. Jangan. Ini orang tua emang ngaco sih kata gua. Lu kalau kagak siap punya anak, ya lu jangan bikin anak. Orang pengen didengerin, tapi lu malah kasih dia mobil. Mentang-mentang lu punya duit, lu punya kuasa. Tuh kan, sekarang lihat anak lu, jadi ngaco kan? Mampus kalau kata gua mah. Gak boleh kayak gitu Bang Akil, parah banget. Makanya jangan incest. Nah iya, jangan incest makanya. Terus kapan dia mulai bikin masalah? Saat kakeknya meninggal, dia kehilangan sosok yang mau mengerti dia, mendengarkan dia, dan juga menyayangi dia. Saat itu dia merasa kalau mentalnya mulai gak normal. Dia gak normal karena dia jadi hikikomori gitu. Seharian dia cuma ngurung diri di kamar doang. Bahkan hal yang lebih parah adalah dia memakan abu kremasi dari kakeknya. Diduga mulai dari sinilah dia mendevelop alter egonya yang dia beri nama Redman. Redman adalah Tsutomu yang rela melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian. Mulai dari sinilah dia mulai menjadi kriminal. Dan gak main-main, dia juga menjadi pembunuh berantai. Korbannya ada 4 orang dan semuanya adalah anak sekolahan. Cara dia mendapatkan korbannya adalah memancing korbannya ke tempat sepi. Alasannya dia ingin meminta foto. Dan di sanalah dia melakukan aksinya. Tidak hanya itu, semua korban yang dia habisi mendapat bekas kekerasan seksual. Dan bahkan dia sempat meminum darah dan memakan daging dari para korbannya. Belum sampai di sana, Tsutomu mengirimkan surat teror dan paket ke keluarga korban. Isi paketnya ada abu dari korban dan juga 10 gigi.
Seolah-olah dia menantang polisi dengan memberikan bukti dari kejahatannya. Lalu, bagaimana dia bisa tertangkap? Sutomo tertangkap karena di tengah aksinya ada seorang bapak yang memergokinya. Ratman awalnya berhasil menggiring sepasang kakak beradik untuk difoto. Tapi si kakak entah kenapa gak mau difoto dan dia pergi. Ratman mungkin berpikir, tidak apa kalau dia tidak mendapatkan keduanya. Jadi dia membiarkan si kakak pergi. Tapi ternyata si kakak ini lari memanggil ayahnya untuk menghampiri saudaranya. Karena menurutnya ada sesuatu yang tidak beres. Sang ayah akhirnya memergoki Ratman yang hampir melakukan aksi kriminalnya. Awalnya Ratman sempat kabur, tapi karena bantuan polisi, Ratman akhirnya tertangkap. Polisi langsung menggeledah rumahnya, dan ternyata ditemukan video korban, film sadis, dan tumpukan manga di kamarnya. Dan dari sinilah titik mula kehancuran nama wibu atau lebih tepatnya otaku kalau di Jepang. Media langsung memberikan dia nickname Otaku Killer. Ia di frame terpengaruh anime dan juga manga, sehingga menjadi sosok psikopat yang berbahaya bagi masyarakat. Salah satu fakta yang ditemukan oleh penyidik saat rumahnya digeledah adalah kumpulan manga dan juga anime di dalam kamarnya. Hal ini membuat masyarakat Jepang memandang rendah atau bahkan jijik sama para otaku anime dan juga manga. Lahirlah stereotip bahwa otaku adalah orang yang tidak bisa membedakan dunia nyata dan juga dunia fiksi di anime ataupun di manga. Mereka adalah orang yang menyendiri, tidak bergaul dan tidak punya teman, dan nantinya akan menjadi orang yang delusional, tidak bisa membedakan dunia nyata dan juga dunia fiksi. Dan bisa aja mereka memiliki potensi untuk melakukan kegiatan kriminal, atau paling cuma jadi sampah masyarakat. Dan itulah kenapa The Ratman adalah titik mula rusaknya nama otaku dan juga wibu, gak cuma di Jepang tapi bahkan di dunia. Tapi harusnya hal itu udah mulai luntur ya, karena kan wibu udah boleh ngetren di kalangan umum. Iya, sampai-sampai banyak ada yang pura-pura jadi wibu biar dapat perhatian di internet. Terus FOMO. cosplay. FOMO. Berterima kasihlah kepada para wibu normal yang lebih banyak menonjol dibanding yang freak. Ya hal kayak gini pasti ada aja gak sih di setiap fandom? Ada wibu benar, ada wibu gak benar. Ada supporter bola benar, ada supporter bola yang gak benar. Ada K-popers yang benar, ada K-popers yang gak benar. Ya wajar. Ya emang wajar dong. Iya wajar. Yang kebetulan aja pelakunya punya hobi wibu. Wibu bener. Iya kebetulan. Ya, iya kebetulan. Emang kebetulan. Sebuah kebetulan. Makanya kita wibu nih kudu bener. Harus solid. Jangan sampai hal-hal aneh itu malah ngerusak komunitas kita. Tapi menurut kalian gimana? Di Indonesia wibu itu kebanyakannya normal apa yang freak? Coba komen di bawah. Sekian Jepang Aneh kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound.